Mariati langsung menyadari sesuatu yang janggal begitu melihat makan malam mewah yang dibawa Pak Yanto untuk ulang tahun ibunya. Ia tahu, semua hidangan itu hanyalah sisa dari makan bersama wanita lain. Bahkan hadiah ulang tahun yang katanya dipilih khusus, ternyata hanya sepasang sarung tangan murah yang dibeli asal di pinggir jalan. Namun Mariati tidak membongkarnya. Ia justru bersama ibunya memuji Pak Yanto dengan penuh senyuman, seolah benar-benar tersentuh. Melihat itu, Pak Yanto merasa rencananya berhasil dan yakin dirinya telah menipu keduanya. Tanpa ia sadari, ia justru sudah masuk ke dalam jebakan yang disiapkan oleh ibu dan anak itu. Ternyata, beberapa waktu sebelumnya, Mariati diam-diam telah menyimpan tangkapan layar percakapan Pak Yanto dengan wanita selingkuhannya. Ia lalu meminta bantuan sepupunya yang seorang pengacara untuk menyiapkan gugatan perceraian. Sang sepupu memberikan 3 langkah penting. Pertama, mereka harus mengubah kepemilikan rumah dengan menambahkan nama ibu pada sertifikat, agar saat rumah itu dibongkar nanti, ibunya berhak atas setidaknya setengah dari uang kompensasi. Awalnya mereka ragu Pak Yanto akan setuju, tetapi sang pengacara yakin keserakahan bisa dijadikan umpan. Jika diberitahu bahwa menambahkan nama akan meningkatkan kompensasi, pasti ia tergoda. Kedua, sang ibu harus segera menarik semua uang yang tersimpan atas nama mereka, sebelum Pak Yanto menyadari dan memindahkannya. Dan ketiga, mereka harus diam-diam mengumpulkan bukti perselingkuhan, termasuk identitas wanita tersebut dan anak di luar nikahnya. Dari percakapan yang disimpan, Mariati sudah menemukan alamat wanita tersebut, bahkan mengetahui sekolah anak itu. Ternyata sekolah swasta dengan biaya puluhan ribu yuan per tahun. Hatinya perih, mengingat dulu ia hanya butuh beberapa ribu yuan untuk biaya masuk sekolah, tetapi Pak Yanto selalu mengaku tidak punya uang. Meski begitu, ia menahan emosinya. Ia tahu sekarang bukan waktunya bersedih, melainkan bertindak. Sementara itu, Pak Yanto yang tidak mengetahui apapun, justru sedang merencanakan masa depan dengan wanita selingkuhannya. Ia yakin, meskipun rahasianya terbongkar, istri dan anaknya tidak akan berani melawan karena ia menguasai semua harta. Ia bahkan berencana menunggu uang ganti rugi pembongkaran rumah cair, lalu membeli rumah baru untuk wanita dan anaknya, sebelum resmi menceraikan istrinya. Suatu hari, Pak Yanto pulang ke rumah dan berpura-pura menjadi sosok ayah yang peduli, meminta Mariati menyuruh ibunya memasak banyak makanan karena ia ingin makan di rumah. Ia yakin, dengan bersikap seperti ini, keluarganya akan melupakan kesalahannya. Padahal, Mariati sengaja berhenti mempertanyakan semuanya hanya untuk memberinya satu kesempatan terakhir. Saat melihat Pak Yanto tetap tidak berniat jujur, ia pun memutuskan melanjutkan rencananya. Ia mencari waktu yang tepat dan mengatakan kepada Pak Yanto bahwa ia mendengar kabar, jika sertifikat rumah memiliki 2 nama, maka kompensasi pembongkaran bisa meningkat sebesar 15%. Mendengar itu, Pak Yanto langsung tertarik. Baginya, kenaikan sebesar itu berarti tambahan uang yang sangat besar. Mariati kemudian menyarankan agar nama ibunya ditambahkan ke sertifikat. Pak Yanto langsung setuju secara lisan, tetapi masih menahan diri untuk benar-benar melakukannya. Hingga suatu hari, sepulang kerja, ia tanpa sengaja mendengar 2 tetangga sedang berbisik membicarakan hal yang sama. Mereka mengatakan bahwa menambahkan nama istri di sertifikat memang bisa meningkatkan kompensasi secara signifikan, namun itu adalah informasi dalam yang tidak boleh disebarkan luas. Mendengar itu, Pak Yanto akhirnya benar-benar percaya. Tanpa ragu, ia segera mengajak istrinya ke kantor pertanahan untuk menambahkan namanya ke dalam sertifikat rumah. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa 2 tetangga tersebut sebenarnya hanyalah orang bayaran yang sengaja diatur oleh Mariati.